Pria inilah yang menyiarkan teks proklamasi melalui radio ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, Yusuf Ronodipuro bekerja sebagai penyiar di Hosokyoku, radio militer Jepang di Jakarta. Ia menerima secari kertas berisi teks proklamasi dari Syahrudin, seorang wartawan muda Domei yang berhasil menerobos blokade Jepang. Yusuf menyiarkan teks proklamasi itu sesuai dengan pesan Adam Malik. Beberapa jam kemudian ia ditangkap tentara Jepang, Kenpetai, dan hampir dihukum mati, tapi akhirnya dibebaskan. Yusuf dan teman-temannya lantas terlibat dalam perebutan stasiun radio di seluruh Jawa dari tangan Jepang. Mereka berkumpul di Jakarta dan kemudian mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI, pada 11 September 1945. Keberanian dan kegigihan Yusuf Ronodipuro telah menjadi inspirasi bagi Ibu Sud yang menciptakan Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku, damai suci kata berwirar di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa, siapa. Lagu ini diciptakan setelah melihat aksi Yusuf yang menolak menurunkan bendera merah putih di halaman kantor RRI menjelang agresi militer Belanda pertama 1947. Saat menjabat kepala stasiun RRI Jakarta pada 1950, Yusuf merekam suara Bung Karno untuk membaca kembali teks proklamasi yang pernah dibacakan di Pegangsaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berkat reka ulang inilah Indonesia akhirnya memiliki suara paling bersejarah. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sebagai salah seorang pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro adalah orang pertama yang menggemakan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 itu juga berkarir sebagai diplomat seperti penasihat perwakilan RI di PBB dan duta besar di beberapa negara Amerika Latin. Yusuf meraih penghargaan Bintang Mahaputra tahun 2002. Muhammad Yusuf Ronodipuro tutup usia pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008 dalam usia 88 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Indonesia akan selalu mengenangnya sebagai broadcaster sekaligus pejuang yang gigih dan berani. Salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia.